Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, yaitu kita belajar pelajaran fisika pada materi dinamika rotasi. Marilah sebelum kita menyimak video pembelajaran ini, kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Baik, kalau di semester 1 kita membahas tentang dinamika gerak lurus, maka di semester 2 kelas 11 itu membahas tentang dinamika rotasi atau gerak melingkar. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, baik statis maupun dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi di ranah keterampilan, kalian diharapkan bisa membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Nah, sebelum kita membahas tentang dinamika rotasi, tentunya dalam benda yang bergerak melingkar mempunyai besaran-besaran. Itu besaran-besaran dinamika rotasi. Nah, besaran apa saja yang akan muncul dalam gerak melingkar? Misalkan kita lihat pintu di bawah ini. Jadi, mengapa gagang pintu diletakkan di pinggir? Dan bagaimana cara membuka pintu? Jadi, kita tahu dalam pintu itu terdiri dari satu, sumbu putar. Yang kedua, ini adalah gagang pintu atau yang dikenai gaya. Jarak dari gaya ke sumbu putarnya, terus ada gaya yang mendorong pintu. Nah, dorongan ke pintu kita sebut dengan gaya. Jarak antara sumbu putar ke gaya itu disebut dengan lengan gaya. Nah, jadi pertanyaan tadi, mengapa gagang pintu diletakkan di pinggir? Karena yang jelas jawabannya adalah agar lebih mudah membuka pintunya. Nah, bagaimana cara membuka pintu? Dengan memberikan dorongan ke pintu yang berupa gaya F. Jadi saya ulangi lagi di sini. Ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah sumbu rotasinya ini di engselnya. Kalau kita pindah ini, garisnya seperti ini. Terus dalam dia bergerak rotasi, pintunya ada yang disebut dengan lengan gaya, yaitu jarak antara sumbu rotasi dengan gayanya. Nah, ini ya. Itu dalam bergerak rotasi. Jadi ini sumbu rotasi. Ini bagian-bagiannya ada lengan gaya. Ini adalah gayanya. Jadi dari contoh pintu yang bergerak rotasi akan muncul bagian-bagian seperti ini. Sumbu rotasi, lengan gaya, dan gaya yang bekerja pada pintu, yang mendorong pintu. Nah, kita kembali lagi kepada sketsa tadi ya. Ada sumbu rotasi, ada lengan gaya, dan ada gaya. Nah, gaya yang bekerja dengan jarak tertentu dari sumbu putar yang menyebabkan pintu itu berputar atau benda itu berputar, besaran ini disebut dengan torsi atau momen gaya. Jadi bisa kita simpulkan di sini, torsi itu sebenarnya menyebabkan benda bergerak melingkar. Kalau pada gerak lurus gaya. Jadi kalau pada gerak lurus di semester 1 dengan kita mendorong benda, maka benda akan bergerak lurus. Nah, sekarang kita mempelajari dengan torsi. Dengan adanya torsi, benda bisa bergerak melingkar. Sampai sini paham ya? Nah, torsi ini disimbolkan dengan huruf Yunani yang dibaca dengan tau. Nah, sekarang kita besarnya torsi, bagaimana cara menghitung besarnya torsi? Kita perhatikan lagi sketsa tadi, ada sumbu putar, ada lengan gaya, ada gaya. Ada sumbu putar, ada lengan gaya, dan gaya yang. Nah, di mana gaya dengan lengan gayanya ini harus saling tegak lurus, baru akan terjadi gerak rotasi. Nah, persamaan besarnya torsi, nah torsi itu terdiri dari lengan gaya dan gaya,
Maka besarnya torsi adalah R kali F. Karena apa? Semakin besar lengan gayanya, torsinya semakin besar. Semakin besar gayanya, torsinya juga semakin besar. Sehingga hubungannya berbanding lurus. Kali sin theta. Jadi tau sama dengan R kali F sin theta. Keterangannya di sini tau sebagai torsi, satuannya Newton meter. R sebagai lengan gaya, yaitu jarak tegak lurus dari sumbu putar terhadap gayanya. Adalah gaya. Theta ini adalah sudut apit antara lengan gaya dan gayanya. Karena ini kedua-duanya punya arah vektor, maka yang dimaksud dengan sudut apit vektor seperti yang kita pelajari di semester 1, ketika vektor ini posisinya seperti ini, pangkal ketemu pangkal. Nah, ini yang disebut dengan theta, sudut apit vektornya. Nah, ini ya. Nah, jika sudut tetanya ini siku-siku, maka tetanya 90 derajat, sehingga sin 90 derajat sama dengan 1. Maka persamaannya menjadi, karena 1 sinnya sin 91 ya, atau sama dengan R kali F. Misalkan begini, ada soal, jika jarak gagang pintu ke engsel sejauh 1,5 meter, tadi itu ya, pintu yang tadi, dan kalian mendorong pintu secara tegak lurus dengan gaya 200 Newton, ini hanya misal saja, maka torsi yang dihasilkan adalah, nah bisa kita hitung dengan persamaan yang tadi, R-nya 1,5, F-nya 200, sehingga T-nya sama dengan R kali F, yaitu 1,5 meter kali 200 Newton, sama dengan 30 Newton meter. Kalau kita bayangkan torsi 30 Newton meter ini, misalkan kita tahu bahwa torsinya mobil Panther itu 191 Newton meter kekuatan putarnya ya. Nah, bisa kita simpulkan di sini membuka pintu dengan gaya dan seperti tadi, itu torsinya besarnya 1/6 kali dari torsi mobil Panther kekuatannya. Itu jika misalkan kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi torsi itu bisa kita imajinasikan juga sebagai kekuatan putar lah gitu ya, biar gampang memahaminya. Nah, bagaimana pemecahannya jika gaya yang bekerja sudutnya tidak 90 derajat atau tidak tegak lurus terhadap lengan gaya? Dalam kondisi sehari-hari jelas kadang-kadang gaya tidak tegak lurus terhadap lengan gayanya. Nah, misalkan yang sedang booming pada tahun-tahun ini yaitu bersepeda. Pedal sepeda misalkan. Jadi sepeda ketika posisinya seperti ini diberi gaya dengan F ya. Terus di sini berarti dia punya lengan gaya karena sumbu putarnya di asnya ini ya. Kita namai R, di mana theta merupakan sudut antara F dengan R. Maka, nah ini ada data, jika F-nya sama dengan 20 Newton, R-nya 30 cm, kita rubah ke meter, 0,3 meter. Terus tetanya ini misalkan 30 derajat. Berapakah besar torsi yang dihasilkan dalam bersepeda ini? Jadi pada pedalnya. Nah, kita tahu syaratnya tadi untuk menghitung besarnya torsi, R yang kita pakai adalah yang tegak lurus terhadap gayanya atau R sin tetanya tadi ya. Nah, kita bawa coba untuk lebih memahami. Ini adalah vektor F-nya, ini adalah R-nya, arahnya seperti ini ya. Jadi cara memposisikannya kita buat dia pangkal ketemu pangkal ya, sehingga ini adalah sudut tetanya yang dimaksud. Nah, ini juga sama dengan ini berarti. Nah, berarti kalau ini adalah lengan gayanya, maka lengan gaya yang tegak lurus ini yang kuning ini ya. Nah, berapa besarnya ini? Nah, menurut konsep vektor, nah ini kayak seperti penguraian vektor ya terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka akan didapat seperti ini nilainya. Jadi nilai ini sama dengan yang di sini ya, ini yang muncul ini, itu sebesar apa? Ini adalah kalau ini R, maka ini R sin theta, jadi sama dengan inilah ya.
Jadi besarnya ini adalah irsen theta. Jadi inilah yang lengan gaya ini yang kita pakai untuk menghitung torsinya, sehingga persamaannya tadi muncul R kali F sin theta. Jadi karena yang dipakai adalah selalu lengan gaya yang tegak lurus. Jadi ini juga sama dengan yang ini ya. Kita misalkan di sini R sin theta. Nah, kita kembali ke data tadi. Gayanya sama dengan 20 Newton. Terus panjang R-nya 0,3, tetanya 30 derajat. Tinggal kita masukkan ke persamaan untuk menghitung besarnya torsinya. Atau sama dengan R kali F sin theta. Ini ya 0,3 kali 20 kali sin 30. Kita tahu sin 30 sama dengan setengah. Sehingga kalau ditotal semuanya ini kali 0,3 kali 26 ya sama dengan 3 Newton meter. Itu kalau menghitung torsi kalau sudutnya tidak siku-siku ya dengan gaya dan lengan gayanya. Nah, bagaimana jika torsi yang bekerja pada benda itu lebih dari satu? Misalkan ini. Berapa besar torsi yang bekerja pada batang bila batang masanya diabaikan? Nah, misalkan ini F1 sebesar 20 Newton. Terus jarak dari sumbu putar ke gayanya adalah sebesar 2 meter. Terus F2 adalah 24 Newton. Jarak dari gaya ini ke sumbu putarnya misalkan 1,5 meter. Bagaimana cara menghitung torsi total yang bekerja pada batang ini? Kita lihat dulu, kita analisa. Jadi tos satunya berarti R1 kali F1 2 meter kali 20 Newton sebesar 40 Newton meter. Torsi ini yang dihasilkan. Nah, karena arahnya ini berlawanan dengan jarum jam, arah rotasinya, jadi dengan adanya F1 ini menimbulkan rotasi yang arahnya berlawanan dengan jarum jam, sehingga di sini kita nilai kesepakatannya negatif. Jadi arah rotasinya berlawanan jarum jam. Nah, kita analisa lagi yang kedua, F2. Maka torsi yang kedua nilainya adalah R2 kali F2. Karena lengan gayanya panjangnya 1,5, besarnya gayanya 24 Newton, sehingga TO2-nya sama dengan 30 Newton meter. Nah, ini bernilai positif apa negatif? Kita lihat arah rotasinya ya. Jadi kalau F2 ini seperti ini posisinya, maka arah rotasinya seperti apa? Akan seperti ini. Nah, ini jadi dia akan berlawanan searah dengan jarum jam, sehingga kita nilai arah rotasinya adalah positif. Hingga total torsinya ya kita jumlahkan. Karena ini torsi adalah besaran vektor, penjumlahnya juga secara vektor. Yaitu yang 40 nilainya minus karena berlawanan, yang 24 nilainya positif karena searah jarum jam, sehingga total torsinya adalah 16 Newton meter. Tanda negatif ini berarti dia berputar, karena negatif ini tadi kesepakatannya berlawanan jarum jam. Kalau hasilnya negatif, maka dia berputarnya nanti sistem ini berlawanan jarum jam, seperti pada gambar ini. Nah, jadi berputarnya seperti ini nanti itu ya. Nah, kesimpulannya apa? Jadi dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa torsi merupakan besaran yang menyebabkan benda bergerak rotasi. Yang kedua, besarnya torsi adalah TO sama dengan R kali F sin theta. Yang ketiga, bila torsi yang bekerja pada benda lebih dari satu, maka total torsinya adalah sigma TO sama dengan TO 1 ditambah TO 2 ditambah TO yang ke N. Nah, torsi merupakan besaran vektor, sehingga arah rotasi mempengaruhi torsi total suatu sistem. Demikian penjelasan torsi dari saya, semoga bermanfaat. Nanti akan ada video tambahan tentang contoh soal tentang torsi. Nanti dikerjakan LKS atau tugasnya di Google Classroom berdasarkan pemahaman kalian tentang torsi yang saya jelaskan di sini. Semoga bermanfaat. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Contoh aplikasi torsi adalah pada jungkat-jungkit seperti ini. Kedua anak di sini berada pada jarak berbeda dari titik tumpu, namun bisa tetap setimbang. Kenapa begitu? Hal ini karena momen gayanya sama. Torsi dari anak yang pertama yaitu tau 1 sama dengan R1 kali F1 sama dengan 2 meter kali 300 Newton sama dengan 600 Newton meter. Dan torsi dari anak yang kedua yaitu tau 2 sama dengan R2 kali F2 sama dengan 1 meter kali 600 Newton sama dengan 600 Newton meter. Jadi, torsi yang diakibatkan kedua anak di sini adalah sama besar. Untuk torsi pada gaya yang membentuk sudut tertentu, nilainya adalah tau sama dengan R kali F sin theta. Jika pada suatu benda terdapat banyak gaya yang bekerja, maka jumlah total torsinya adalah nilai totalnya. Tau sama dengan tau 1 tambah tau 2, dan seterusnya. Torsi di sini adalah besaran vektor, sehingga memiliki nilai arah. Secara perjanjian, arah torsi yang searah jarum jam adalah positif, dan yang berlawanan arah jarum jam adalah negatif. Contoh soalnya, yang pertama, pada sebuah benda A di sini, gaya bekerja dengan jarak 30 cm dari titik tumpuan dengan besar 25 Newton dan membentuk sudut 120 derajat. Berapakah torsi pada titik A ini? Diketahui F sama dengan 25 Newton, R 30 cm sama dengan 0,3 meter, dan theta 120 derajat. Jadi nilai torsinya adalah tau sama dengan R kali F kali sin theta. Jadi 0,3 meter kali 25 Newton kali sin 120 derajat sama dengan 0,3 meter kali 25 Newton kali setengah akar 3. Jadinya sama dengan 3,75 akar 3 Newton meter. Contoh soal yang kedua, batang AB diberikan gaya seperti pada gambar ini. Berapakah torsi total pada titik A? Jadi dari gambar ini kita ketahui R1 adalah 30 cm, F1 25 Newton, dan theta 1 adalah 53 derajat. Untuk yang kedua, R2 sama dengan 40 cm, F2 20 Newton, dan theta 2 90 derajat. Nilai torsi totalnya adalah tau 1 tambah tau 2. Di sini torsi yang pertama adalah negatif karena berlawanan arah jarum jam, dan torsi yang kedua positif. Sehingga tau sama dengan minus R1 F1 kali sin theta 1 ditambah R2 F2 sin theta 2 sama dengan minus 0,3 meter kali 25 Newton kali sin 53 derajat ditambah 0,4 meter kali 20 Newton kali sin 90 derajat sama dengan minus 0,3 meter kali 25 Newton kali 0,8 tambah 0,4 kali 20 kali 1 sama dengan 2 Newton meter. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ACFM.